Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Risa Nurjayani SPD dari SDN 2 Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo. Calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Dalam tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2 akan memaparkan koneksi antar materi dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Berikut ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, terdapat peristiwa yang sangat mengesankan bagi saya dan mencerahkan pemikiran saya. Nah, diawali saat saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, dalam modul 1.1 ini merupakan pencerahan pemikiran saya bahwa seorang guru harus memberikan contoh, membimbing, dan mendorong murid. Dan dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa guru berhamba pada murid. Di sini berarti bahwa guru harus menghormati murid, menghormati setiap kodrat yang ada pada murid, karena setiap murid memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Dalam modul 1.2, di sini menegaskan bahwa seorang guru memiliki masing-masing nilai sebagai perannya dalam guru penggerak. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seorang guru harus memiliki kemandirian, memiliki inovasi, kemudian mampu berkolaborasi dengan siapapun, berpihak pada murid, dan seorang guru penggerak haruslah reflektif. Kemudian, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, peristiwa yang sangat berkesan lagi dan sangat menantang bagi saya adalah penerapan aksi nyata dalam modul 1.1 dan 1.2. Di mana saya berusaha untuk membimbing anak untuk menghasilkan produk dalam kegiatan belajarnya dalam bentuk apapun sesuai dengan keinginan mereka. Dan dalam penerapan dan tugas modul 1.1 dan 1.2 terdapat banyak hambatan yang membuat saya berpikir keras untuk mengatasinya dan segera menyelesaikannya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, bagaimana filosofi pendidikan dalam modul 1.1 dari Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai dan peran guru penggerak yang relevan dan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan anggota masyarakat. Dan juga mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus menghamba pada anak, di mana pendidikan itu harus menghormati setiap kodrat pada anak, kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi, modul 1.1 di sini adalah di mana kita sebagai pendidik harus menghamba pada anak. Dan dalam modul 1.2 ini berpihak pada anak, di mana dan kita juga sebagai pemimpin pendidikan bagi teman sejawat.
Momen saat saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, perasaan yang saya rasakan adalah saya sangat merasa berada di tengah lautan yang sangat luas, di mana lautan tersebut diibaratkan sebagai anak yang penuh dengan kekayaan yang belum tergali. Dan saya berada di tengah-tengah mereka untuk berusaha menggali kekayaan yang ada pada diri anak yang belum bisa terangkat keluar dan masih tersimpan dengan baik di dalam diri anak. Nah, sebagai seorang pendidik, saya berkewajiban untuk mengangkat anak, untuk mengeluarkan identitas anak yang sesungguhnya, sehingga anak bisa berkreasi, kreatif dengan apa yang mereka punyai. Sebelum momen saat saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikiran bahwa saya seorang guru yang sejak dulu berpikiran bahwa kondisi kelas yang tenang dan anak yang mengikuti semua yang ditugaskan guru dengan tertib adalah hal yang baik. Saya tidak menyadari lebih awal bahwa pemikiran tersebut sangatlah salah. Saya selalu mengedepankan materi yang terselesaikan tepat waktu dan penilaian terhadap setiap tugas dan aktivitas yang dilakukan anak sesuai dengan KKM. Dan saya juga jarang sekali bertanya tentang kesulitan atau merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan dalam saat itu. Sekarang setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa saya harus merubah cara mengajar di kelas yang awalnya teacher center berubah menjadi student center, di mana anak lebih aktif dan kreatif di dalam kegiatan pembelajaran. Kita hanya sebagai fasilitator di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu memberikan kebebasan pada anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kemudian, kita memberikan inovasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kita juga harus belajar memahami anak, karena setiap anak itu berbeda dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita sebagai pendidik menjadi coach pembelajaran pada guru lain atau teman sejawat. Kemudian kita sebagai pendorong kolaborasi. Rencana pengembangan diri yang saya lakukan mulai dari sekarang adalah berpihak pada anak. Di sini saya bersikap menuntun, mendukung, dan memberi contoh kepada anak. Kemudian memberikan beberapa inovasi dalam pembelajaran, di mana saya sebagai pendidik mencari gagasan segar dan tepat guna dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian berkolaboratif, melibatkan semua pihak di sekolah. Rencana pengembangan diri yang saya lakukan mulai dari sekarang, yang lainnya adalah reflektif, yaitu menghargai pengalaman yang saya dapatkan pada diri saya sendiri dan orang lain. Kemudian mandiri. Saya akan lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan diri. Misalkan mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan diri seperti diklat dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam semangat dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.